Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari laporan praktikum yang kelima, yang dimana judulnya itu adalah List dan Hash Table. Jadi, tujuan utama dari praktikum ini, kita mampu memahami dan mengimplementasikan struktur data tree serta hash table dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi, lebih spesifiknya, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dan kita kerjakan dalam praktikum ini. Yang pertama, yaitu kita dapat mengimplementasikan operasi-operasi pada binary search tree atau BST, khususnya itu untuk menghapus node, menghitung jumlah node, dan menghitung jumlah daun. Yang kedua yaitu mengimplementasikan hash table untuk menyelesaikan masalah nyata seperti menemukan data duplikat dan mencari data dan mencari karakter unik dalam sebuah string. Dan yang terakhir yaitu kita dapat menganalisis kompleksitas waktu atau big dari setiap operasi yang diimplementasikan. Baiklah, kita akan masuk kepada studi kasus yang pertama yaitu adalah eh, hapus node tree. Pada soal, buatlah metode untuk menghapus node pada tree di mana posisi node yang dihapus akan digantikan oleh child atau subtree jika tersedia. Jadi, pendekatan solusinya ini kita menggunakan metode delete yang akan bekerja secara rekursif, yang dimana artinya itu ia akan memanggil dirinya sendiri berulang kali hingga akan menemukan node yang ingin dihapus. Jadi ada tiga kondisi yang harus ditangani, yaitu kasus yang pertama, node daun yang mana ini tidak punya anak. Jadi node ini akan langsung dihapus dengan mengembalikan nilai nol. Ini adalah kasus yang paling sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah kasus kedua, yang dimana ini node dengan satu anak. Jadi, jika dia hanya punya anak kanan, nanti anak kanannya itu akan langsung menggantikan posisi node yang dihapus. Begitu pula sebaliknya jika hanya punya anak kiri. Yang ketiga yaitu adalah node dengan dua anak, di mana ini adalah eh, kasus paling kompleks. Jadi, kita akan mencari order suksesornya, yaitu nilai terkecil di subtree kanan menggunakan metode find me. Jadi nilai tersebut kemudian akan disalin ke node yang ingin dihapus dan suksesornya dihapus dari subtree kanan. Jadi nanti hasil yang diperolehnya itu adalah ketika eh, program yang dijalankan, ketika kondisi penghapusan berjalan dengan benar. Sebagai contohnya itu yaitu node 20 yang merupakan daun berhasil yang dihapus langsung. Dan node 30 yang memiliki satu anak yang berhasil digantikan oleh anaknya. Dan node 70 dan node 70 yang memiliki dua anak berhasil digantikan oleh in order suksesornya. Kemudian yang selanjutnya yaitu jumlah node, di mana ini adalah membuat metode baru untuk menghitung jumlah keseluruhan node pada tree. Di sini kita menggunakan pendekatan solusi dengan metode CONNOT, yang dimana ini akan menggunakan pendekatan rekursif. Jadi logika dasarnya sangat, sangat simpel. Jadi setiap nodenya itu akan menghitung dirinya sendiri sebagai satu. Kemudian dia akan menambahkan jumlah node di subtree kiri dan subtree kanan. Return 1 plus connote node left dan node right. Jadi jika node itu bernilai 0 atau sudah mencapai ujung cabang, nanti metodenya itu akan mengembalikan 0 dan rekursi berhenti. Pendekatan ini kita buat dengan menggunakan depth first search, yang dimana ini akan menelusuri seluruh pohon. Jadi kompleksitasnya itu adalah ON, yang dimana itu untuk waktu, karena setiap node dikunjungi tepat satu kali. Dan juga OH yang mana untuk ruang, yaitu adalah tinggi pohon. Jadi hmm, hasil yang diperoleh yaitu outputnya itu akan menampilkan node sebelum dan sesudah penghapusan. Setelah nodenya itu dihapus, nanti jumlah node berkurang satu, yang membuktikan bahwa ini bekerja dengan benar.
Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah jumlah daun, di mana ini kita disuruh membuat metode baru untuk menghitung jumlah daun pada tree. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan solusi sebuah node yang disebut daun apabila ia tidak memiliki anak kiri maupun anak kanan. Dan juga kita menggunakan metode conleaves yang dimana ini akan memeriksa kondisi secara rekursif. Jadi nanti yang pertama, jika node adalah daun, maka dia akan mengembalikan satu. Jika nodenya itu bernilai 0, maka dia akan mengembalikan 0. Dan kemudian jika nodenya itu punya anak, nanti akan terus rekursif ke kiri dan ke kanan, lalu dijumlahkan. Adapun kompleksitasnya yaitu ON, karena seluruh node tetap harus dikunjungi untuk menentukan mana yang merupakan daun. Dan juga hasil yang diperolehnya itu adalah program hasil menghitung jumlah daun dengan tepat, baik sebelum maupun sesudah operasi penghapusan dilakukan. Yang selanjutnya yaitu studi kasus Hastable, yang dimana ini adalah struktur data yang menyimpan pasangan key value. Jadi nanti setiap key dikonversi menjadi indeks menggunakan fungsi hash. Jadi keunggulan utamanya ini adalah kecepatan akses data yang hampir 1 itu dalam kondisi rata-rata. Kemudian di sini adalah studi kasus yang pertama yaitu temuan duplikasi. Jadi pada soal diberikan sebuah array yang dimana eh, untuk menemukan semua nilai yang muncul lebih dari sekali menggunakan hash table. Contohnya itu adalah 3, 3, 4, 2, 7, 8, 1, 2. Jadi nanti ini hasilnya itu adalah 3, 2. Di sini kita menggunakan pendekatan solusi dengan menggunakan metode find duplicate yang akan bekerja dengan memanfaatkan hash table sebagai alat mencatat kemunculan. Jadi nanti setiap elemen array dijadikan key dan jumlah kemunculan dijadikan value. Jadi alurnya itu jika count sama dengan 0, maka dia elemen baru pertama kali muncul, jadi dia akan menyimpan dengan count 1. Jika count sama dengan 1, berarti elemen muncul untuk kedua kali, dan dia akan mencetak sebagai duplikat perbarui count. Kemudian yang ketiga yaitu jika count-nya itu lebih besar dari 1, berarti sudah pernah dicetak, jadi nanti akan cukup untuk memperbarui count saja. Jadi pendekatan ini jauh lebih efisien dibandingkan nested loop karena setiap elemen hanya perlu dicetak satu kali. Jadi nanti hasil yang diperoleh yaitu untuk array-nya untuk array 3, 3, 4, 2, 7, 8, 1, 2, maka nanti program akan berhasil menampilkan outputnya 3,2 sesuai urutan kemunculan pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu kasus yang kedua pada hash table yaitu karakter pertama yang tidak berulang. Jadi pada soal diberikan sebuah string temukan karakter pertama yang tidak berulang. Contohnya itu Abdullah. Jadi nanti hasilnya adalah B. Jadi di sini kita menggunakan pendekatan solusi yaitu metode first non repeating char, yang dimana ini menggunakan 2 kali iterasi. Yang dimana iterasi pertama yaitu akan menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter yang disimpan di hash table. Kemudian yang iterasi yang kedua yaitu nanti akan menelusuri string dari kiri ke kanan dan kembalikan karakter pertama yang frekuensinya tepat 1. Jika tidak ada karakter yang unik, nanti program akan mengembalikan 0 karakter dan menampilkan pesan bahwa semua karakter itu berulang. Jadi nanti hasil yang diperoleh yaitu pada Abdullah karena A, D, L berulang, sedangkan B hanya muncul sekali. Kemudian untuk Swiss, dia hasilnya adalah S, dan untuk karakter pertama yang terulang A, B, C, C, semua karakter berulang, tidak ada yang unik. Baiklah, untuk analisis Big O-nya, kita memahami kompleksitas waktu dengan sangat penting untuk mengevaluasi bahwa seberapa efisien satu algoritma bekerja seiring bertambahnya ukuran data. Di sini dapat kita lihat
Untuk big O binary search tree, yang dimana operasi insert pada pohon binar memiliki kompleksitas rata-rata sebesar O log n, karena pada setiap langkah pencarian, pohon dibagi menjadi dua bagian sehingga tidak semua node perlu diperiksa. Namun pada skenario terburuk, misalnya ketika pohon menyerupai linked list yang linear, kompleksitasnya meningkat menjadi O. Begitu pula dengan konteks, kompleksitasnya identik dengan insert, yaitu O log n pada rata-rata dan ON pada kasus terburuk, karena prosesnya juga bergantung pada perbandingan nilai dan pergerakan ke cabang atau kanan, cabang kiri atau kanan. Untuk Big O Hash Table, yang dimana ini adalah metode yang memiliki kompleksitas OK, di mana kamu merupakan panjang string key, karena setiap karakter pada key harus memiliki kompleksitas O1 pada kasus rata-rata, karena data langsung disimpan pada indeks hasil hash tanpa perlu melalui iterasi tambahan. Namun pada kasus terburuknya saat terjadi banyak collision, kompleksitasnya meningkat menjadi ON. Begitu juga dengan operasi GET yang memiliki kompleksitas satu rata-rata ON pada skenario terburuk, karena pengambilan data bergantung pada hasil hash yang sama. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.